Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Dengan hati tulus
menyembah yang Maha Kuasa, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masukku yang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang agung dan kudus, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anakmu Yesus Kristus ke dunia ini sebagai juru selamat dan jalan kehidupan yang kekal. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah firman-Mu senantiasa berdiam di dalam hidup kami, sehingga kemuliaan-Mu senantiasa bersinar dan semakin nyata melalui kami bagi orang-orang yang masih berdiam dalam kegelapan, agar mereka datang untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya,
Firman Tuhan pengganti ke-10 dasar titah Tuhan tertulis di dalam surat Filipi 4 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Sekali lagi kami bacakan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Dengan kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk meminta ampun atas dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, jangan mengingat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah akan kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar, dan ajarilah kami akan kebenaran-Mu, agar iman kami tetap teguh dan bertumbuh, serta senantiasa mengingat kasih setia-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Berbahagialah yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapa
Firman Tuhan, epistel di ibadah kita sore hari ini tertulis di dalam surat 2 Korintus pasalnya yang ketiga, dimulai dengan ayat 12 sampai dengan 18 dan ditambah di pasal 4 ayat 1 dengan 2. Kita baca secara responsori. Di ayat terakhir nanti di pasal 4 ayat 2 kita sama-sama membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita sama-sama baca. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seperti diucapkan saudara seiman kita di seluruh dunia. Mari kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian dari PNB dan remaja.
kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga. Oleh karena kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan, yang menghantarkan kami umat kesayangan Tuhan, dapat berkumpul di gereja ini ya Tuhan di dalam keadaan sehat. Tuhan, di dalam persekutuan kami akan memperdengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah di ibadah kita Minggu Estomihi hari ini tertulis di dalam kitab Keluaran di pasalnya yang ke-34, dimulai dari ayat 29 dan berakhir di ayat yang ke-35. Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai dengan ayat 35. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan sampai kepada kita hari ini di kebaktian yang ketiga, diikat dengan tema yang mengatakan menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Mula di bahasa Batak didokon, papatarhon sodang hamuliaun ni debata. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan nats firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini, diikat dengan judul yang mengatakan
dua loh batu yang baru. Kalau ada yang baru, pasti ada yang lama. Kalau ada teman yang baru, ada teman yang lama. Kalau ada pemberian dua loh batu yang baru, itu karena ada pemberian loh batu yang pertama sebelum nats ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Allah harus memberikan dua loh batu itu berulang kali kepada Musa? Mengapa Allah begitu berkeinginan supaya bangsa Israel harus menerima perintah yang akan diberikan Allah melalui Musa di Gunung Sinai? Jika kita lihat mulai dari pasal yang ke-24, di sana diceritakan bagaimana Musa yang pertama kalinya melakukan puasa selama 40 hari, 40 malam. Tidak makan roti dan tidak minum air. Artinya tidak mengonsumsi apapun ketika ia bersama dengan Allah di Gunung Sinai. Dia melakukan perjuangan itu, dia melakukan pengorbanan itu, dan dia melakukan persekutuan serta pergumulan dengan Tuhan itu, supaya ia mendapatkan perintah yang datangnya dari Tuhan sendiri. Tetapi di dalam pasal yang ke-24 dapat kita perhatikan, saudara-saudari yang terkasih, ketika Musa masih berada di atas Gunung Sinai bersama dengan Allah, memuji kemuliaan Allah, ketika ia meninggalkan bangsa Israel di bawah gunung itu selama 40 hari itu, apa yang terjadi? Bangsa itu justru meninggalkan Allah mereka sendiri. Tidak ada kesabaran. Mereka tidak memiliki kesabaran untuk menantikan kedatangan perintah Tuhan melalui Musa. Mungkin dalam kehidupan kita saat ini, saudara-saudari yang terkasih, berbicara dengan kesabaran, teknologi yang memberikan sumbangsi dalam hal instan pekerjaan, instan untuk mendapatkan sesuatu, bahkan untuk melakukan apapun yang kita inginkan dapat kita lakukan dengan cepat karena kemajuan, kerap kali justru menggerus kesabaran kita sendiri. Kerap kali justru mengurangi kesabaran ataupun ketabahan kita sendiri. Mengapa saya katakan demikian, saudara-saudari yang terkasih? Jika kita bandingkan kehidupan kita sekarang dengan kehidupan orang tua kita dulu-dulunya, terutama dalam hal transportasi misalnya. Kalau sekarang kita mungkin dapat mendapatkan atau memperoleh transportasi yang kita inginkan secepat yang kita mau. Kita ingin pergi ke satu tempat, tinggal pesan. Kita ingin makan sesuatu yang enak, tinggal pesan. Kalau dulu, untuk pergi ke satu tempat, terlebih tempat yang jauh, mungkin orang tua kita sudah merasakannya, harus berjalan kaki berapa kilometer mungkin ya, harus melakukan perjalanan yang menghabiskan tenaga yang sangat banyak. Tetapi mengapa orang tua kita dulu justru lebih sabar dari kita sekarang? Kalau sekarang kita ingin makan makanan enak yang mungkin jauh dari tempat kita, yang kita tidak tahu untuk memasaknya, kita tinggal pesan dari HP kita sendiri. Kalau dulu, bahkan untuk memasak nasi pun harus mencari kayu bakar, dihidupkan dulu apinya, ditiup-tiup dulu apinya biar hidup, dijaga sampai matang. Ada perbandingan instan yang sangat berbeda antara orang tua kita dulu dengan sekarang. Tetapi saya ingin tanyakan kepada kita saudara-saudara yang terkasih, mana kita lebih sabar? Anak-anak zaman milenialisme sekarang atau orang tua dulu? Mana lebih sabar? Orang-orang muda sekarang yang masih usia-usia 20-30-an daripada orang tua yang sudah lanjut usia? Mana yang lebih sabar? Orang yang sudah tua dibandingkan kita yang masih muda? Yang ingin saya katakan saudara-saudara yang terkasih, terkadang pergumulan, kesulitan itu mengajarkan kita apa arti kesabaran. Perjuangan kerap kali mengajarkan kita apa artinya ketabahan. Kesulitan
dan hal-hal yang menjatuhkan percaya diri kita kerap kali membuat kita justru tahu apa itu arti dari perjuangan yang sebenarnya. Nah, yang ingin saya sampaikan saudara-saudari yang terkasih, saya berani mengatakan bangsa Israel adalah bangsa yang tidak mau berjuang untuk Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Untuk menantikan kedatangan perintah Tuhan itu saja, mereka tidak dapat bertahan di tempat duduknya. Mereka tidak dapat menahankan ataupun menumbuhkan kesabaran itu di dalam dirinya, menantikan perintah itu datang dari Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudari yang terkasih, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, ia membawa 2 loh batu. Yang pertama, apa yang ia lakukan? Melihat pembangkangan bangsa Israel itu yang menyembah Allah lain, Musa mengambil 2 loh batu itu dan melemparkannya di depan mereka. Inilah bentuk murka Allah yang ditunjukkan oleh Musa. Murka Allah yang akan diberikan ketika bangsa itu meninggalkan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak berhenti di sana kasih karunia Allah. Allah masih mau memaafkan bangsa itu. Itu sebabnya pada nats kita saat ini kita perhatikan saudara-saudari yang terkasih, Allah mau memberikan 2 loh batu yang baru melalui Musa kepada bangsa Israel. Allah masih mau memberikan hatinya untuk mengampuni bangsa itu, meskipun bangsa itu adalah bangsa yang membangkang. Dan kita perhatikan saudara-saudari yang terkasih di dalam nats kita saat ini, ketika Musa turun dari Gunung Sinai yang kedua kalinya, membawa 2 loh batu yang kedua kalinya, ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi melalui Musa. Nah, apa itu bisa kita perhatikan saudara-saudari di ayat yang ke-12, terkhusus di ayat yang ke-29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa, dan tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Kulit wajah Musa bercahaya. Sesuatu hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Alkitab kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Secara umum kemuliaan Allah biasanya ditampilkan melalui api yang membakar ataupun cahaya yang tidak dapat diidentifikasikan. Tetapi dalam nats ini secara spesifik dikatakan kulit muka Musa bercahaya. Kalau dalam bahasa sekarang glowing ya. Kalau dalam bahasa sekarang yang mungkin merupakan cita-cita kaum perempuan, memiliki muka ataupun memiliki kulit wajah yang glowing, yang bercahaya, yang berkilau, yang mungkin membuat mata orang lain silau ketika melihat. Saya ingin katakan ini bukan karena kalau kita sekarang mungkin pakai sunscreen atau apa lagi? Pakai yang sering ditempelkan ke muka. Perempuan biasanya sering pakai itu. Masker. Selain masker apa lagi? Maskara. Maskara pelengkap makeup ya. Saya mau katakan, saudara-saudara yang terkasih, belajar sama Musa. Kenapa saya katakan demikian? Musa yang tanpa harus merogoh goceknya, yang tanpa harus belanja sana sini membeli ini itu untuk perawatan kulit wajahnya, ketika ia berjumpa dengan Tuhan, turun dari Gunung Sinai, kulitnya bercahaya. Bukankah itu kecantikan yang kalian impi-impikan saudara-saudari? Tetapi yang ingin saya katakan, yang membuat muka Musa bercahaya adalah perjumpaannya dengan Tuhan. Yang membuat mukanya begitu berkilau sampai orang lain takut untuk melihatnya karena cahaya yang menyilaukan, itu adalah kekudusan Tuhan yang lahir dan diam di dalam diri Musa. Saya mau katakan justru ini lebih cantik daripada apa yang kita impi-impikan, bukan? Karena kecantikan yang sejati adalah kecantikan yang bersifat inner beauty. Kecantikan yang datangnya dari hati.
Jadi kalau saudara-saudari yang terkasih sudah pakai ini itu tapi masih banyak jerawat dan tidak berkilau, mungkin yang bermasalah bukan maskermu, yang bermasalah bukan sunscreenmu atau hal yang lain yang kau pakai, tapi yang sedang bermasalah ialah hati kita sendiri. Kulit wajah Musa begitu bercahaya dan berkilau karena hatinya telah diberikan kepada Tuhan. Karena di dalam kekudusan Tuhan dia telah bersekutu dengan Tuhan, dengan perjuangannya untuk berpuasa selama itu dan mengorbankan apapun yang ada dalam dirinya untuk berjumpa dengan Tuhan, merasakan kemuliaan Tuhan dan menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Inilah yang membuat Musa begitu bercahaya di dalam persekutuannya dengan bangsa Israel. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjumpaannya dengan Tuhan ternyata membawa perubahan yang luar biasa dalam diri Musa. Perjumpaannya dengan Tuhan memberikan hal-hal yang membaharui diri Musa. Saya tidak tahu saudara-saudara yang terkasih, sudahkah kita pernah berjumpa dengan Tuhan? Berjumpa dengan Tuhan bukan hanya bertatap muka dengan Tuhan, tetapi pergi beribadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Bersekutu dengan umat-umat Tuhan yang lain, saling mengasihi di dalam persekutuan, itu adalah bentuk perjumpaan dengan Tuhan. Sudahkah saudara-saudara yang terkasih berjumpa dengan Tuhan? Yang selanjutnya saudara-saudara yang terkasih, di dalam perjumpaannya dengan Tuhan apa yang dilakukan oleh Musa? Ia membuka setiap selubung yang ada di dalam dirinya. Ia menunjukkan apa yang ada di dalam dirinya secara apa adanya. Dia tidak menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan, karena dia tahu apapun yang terjadi di dalam hidupku, apapun yang kulakukan untuk menyembunyikan keburukanku, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Itu sebabnya ketika ia membuka selubungnya berjumpa dengan Tuhan, ia kembali dengan wajah yang bercahaya dan menyampaikan perintah Tuhan kepada bangsa Israel dengan wajah yang bercahaya dan tidak tersembunyi. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu penjelasan nats firman Tuhan apa yang ingin disampaikan kepada kita saat ini. Apa yang ingin diserukan oleh Tuhan melalui nats firman yang disampaikan kepada kita. Yang pertama saudara-saudari yang terkasih, berjumpa dengan Tuhan tentu membutuhkan pengorbanan. Ada hal yang harus kita korbankan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita harus mengorbankan apa yang diingini oleh tubuh kita, jasmani kita, duniawi ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita harus meninggalkan kepentingan dunia ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya tidak katakan saudara-saudari yang terkasih, kita harus seperti Musa, berkorban tidak makan, tidak minum sama sekali selama 40 hari 40 malam untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya tidak katakan kita harus berkorban sedemikian rupa untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi yang ingin saya katakan, janganlah kiranya kita menggunakan alasan duniawi ini untuk menghambat langkah kita bersekutu dengan Tuhan. Karena kerap kali kalau untuk berjumpa dengan Tuhan gerimis saja, kita pasti sudah menjadikan itu sebagai alasan yang menghambat langkah kita pergi bersekutu dengan Tuhan. Tetapi kalau nongki, kalau diajak teman-teman untuk pergi jalan-jalan, hujan pun diterobos. Yang ingin saya katakan saudara-saudari yang terkasih, perjumpaanmu dengan saudara-saudari kita yang lain di sana mungkin memberikan kesenangan dalam dirimu, tetapi itu sifatnya sementara. Tetapi berjumpaanmu dengan Tuhan itu akan memberikanmu sukacita selamanya. Perjumpaanmu dengan teman-temanmu, teman-teman sebaya atau saudara-saudara yang lain mungkin memuaskan hati kita pada saat pertemuan itu. Tetapi ingin saya katakan saudara-saudara yang terkasih, perjumpaanmu dengan Tuhan akan mengenalkanmu pada keselamatan yang telah engkau terima, pada keselamatan yang akan engkau terima pada penghakiman yang terakhir, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Artinya sukacita itu akan bersifat selamanya, bukan hanya sementara. Penghiburan yang diberikan oleh temanmu di dalam perjumpaanmu mungkin menghiburkan hatimu pada saat itu.
Tetapi penghiburan yang sejati akan datang dari Tuhan sendiri. Perjumpaanmu dengan Tuhan akan memberikan pembaharuan di dalam hidupmu. Perjumpaanmu dengan Tuhan akan membaharui hidupmu, akan memberikan engkau jawaban di dalam setiap pergumulan kehidupanmu. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, haruslah ada perubahan oleh karena perjumpaan dengan Tuhan. Saya tidak tahu saudara-saudari yang terkasih, seperti pertanyaan saya sebelumnya. Sudahkah pernah saudara-saudari berjumpa dengan Tuhan? Mungkin ada di antara kita yang spontan mengatakan belum atau tidak sama sekali. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan yang membawakan perubahan ini bukan hanya melalui persekutuan di gereja ini saja. Tetapi perjumpaanmu dengan Tuhan dapat terjadi ketika engkau menjadikan dirimu menjadi wajah yang menyinarkan firman Tuhan kepada orang lain. Maka orang lain akan melihat Tuhan di dalam dirimu sendiri. Orang lain akan mengenal engkau sebagai pengikut Kristus. Orang lain akan mengenal engkau sebagai citra Allah ketika di dalam kehidupanmu engkau menunjukkan bagaimana kasih Tuhan yang sejati. Itu artinya melalui perbuatan kita sehari-hari, melalui kehidupan kita, melalui tindakan kita, perkataan kita, bahkan pikiran kita harus menunjukkan bagaimana kasih Tuhan yang sebenarnya. Dan melalui itu saudara-saudari yang terkasih, orang lain akan berjumpa dengan citra Tuhan, yaitu diri kita sendiri. Dan perjumpaan itu harus membawa perubahan saudara-saudari. Jangan kiranya perjumpaan itu hanya sebuah formalitas, hanya sebuah rutinitas. Ketemu dengan hari Minggu, kita berangkat ke gereja. Kita pulang dari gereja, tetapi tidak ada perubahan. Saya ingin katakan saudara-saudara yang terkasih, itu artinya kita belum bertemu dengan Tuhan. Kita belum berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita mengikuti peribadahan, mengikuti persekutuan, tetapi tidak merasakan sukacita bersama Tuhan, tidak menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, saya mau katakan kita sebelum bertemu dengan Tuhan. Tetapi pertemuan dengan Tuhan akan memberikanmu sukacita yang penuh bersama Tuhan. Pertemuanmu dengan Tuhan akan memberikanmu jawaban dari pergumulanmu. Maka pertemuan dengan Tuhan akan diawali dengan persekutuan, penyerahan diri sendiri. Saya tidak tahu saudara-saudara yang terkasih, apakah kita ketika sampai di gereja ini memulai ibadah dengan berdoa sendiri di tempat duduk, menyerahkan diri sendiri kepada Tuhan sebelum memulai peribadahan, atau justru langsung bercanda gurau dengan teman-teman sekalian, dengan teman-teman yang lain. Saya ingin katakan, sebelum engkau memulai persekutuan dengan Tuhan, serahkan dirimu terlebih dahulu kepada Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan adalah perjumpaan secara individual kepada Tuhan. Kasih yang kita rasakan dari Tuhan adalah kasih yang secara langsung diberikan Tuhan kepada kita sendiri. Bahkan berkat yang akan diberikan Tuhan kepada kita adalah berkat yang secara individual, secara langsung diberikan Tuhan kepada kita, bukan melalui perantara orang lain. Maka dengan itu saudara-saudari yang terkasih, serahkan dirimu kepada Tuhan. Mulai kegiatanmu dan pekerjaanmu dengan berdoa kepada Tuhan. Seperti Musa yang membuka selubung mukanya ketika bertemu dengan Tuhan, ketika memasuki hadirat Tuhan, ketika bersekutu dengan kemuliaan Tuhan. Maka saya ingin katakan saudara-saudari yang terkasih, datanglah kepada Tuhan dan jangan sembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terselubung di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang ada di dalam hati kita, apapun pergumulan yang sedang kita pikirkan di dalam keluarga kita, sakit penyakit di dalam diri kita, kesulitan di dalam pekerjaan ataupun pendidikan kita, tidak ada yang terselubung di hadapan Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih, buka selubungmu, datang kepada Tuhan, serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjamah engkau
maka Tuhan akan mengangkat engkau dari pergumulanmu. Maka Tuhan akan membuat engkau bercahaya, membuat engkau menjadi sinar yang menerangi orang lain yang masih di dalam kegelapan. Engkau akan Tuhan pakai menjadi terang dimanapun engkau berada, untuk mengingatkan orang lain yang masih jauh dari Tuhan, karena engkau adalah citra Allah di dalam dunia ini. Dan yang terakhir, saudara-saudari yang terkasih, yang ingin saya sampaikan kepada kita di dalam persekutuan kita saat ini, tema minggu kita yang mengatakan menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Menyatakan itu artinya adalah sebuah proses, itu adalah sebuah perjuangan. Dan menyatakan terang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah hidup di dalam terang itu sendiri. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti lagu kita yang mengatakan Tuhan mengingini kita untuk bersinar bagi Dia, maka saat ini firman Tuhan menyerukan kepada kita, jadilah terang untuk Tuhan, jadilah pemberi sinar untuk orang lain, jadilah pemberi arah untuk orang lain. Ingatkan orang lain ketika mereka hidup di dalam kegelapan, bawa mereka ke dalam terang Tuhan, supaya terang itu menjadi kehidupan di dalam pergumulan kita masing-masing. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di dalam persekutuan kami saat ini. Firman-Mu Tuhan yang menyerukan kami umat Tuhan, supaya kami dapat menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan, menyatakan terang kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun kami menyadari ya Tuhan, kerap kali kami tidak luput dari kesalahan dan juga perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kerap kali ya Tuhan, kami masih hidup di dalam kegelapan dunia ini. Kami meninggalkan kebenaran firman Tuhan, dan kerap kali kami jauh dari terang kebenaran Tuhan. Namun pada saat ini ya Tuhan, firman-Mu menyerukan kami bahwa kami adalah umat Tuhan yang dapat Engkau pakai untuk menjadi terang di dalam kehidupan ini. Meskipun kami Tuhan masih berlumuran dosa di dalam kehidupan ini, tetapi Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menuntun kami, supaya kami ingat akan kebenaran Tuhan, supaya kami kembali ke dalam kebenaran Tuhan dan hidup di dalam terang-Mu. Pakai kami Tuhan, umat Tuhan ini, supaya kami dapat hidup di dalam kebenaran-Mu senantiasa. Kami dapat menjadi teladan bagi setiap orang di sekeliling kami, seperti kami meneladani Engkau yang menjadi terang di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami menyadari ya Tuhan, masih banyak hal yang perlu kami baharui
di dalam memperdengarkan firman Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Engkau yang akan menanamkan firman Tuhan di dalam lubuk hati kami yang dalam, supaya melalui Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dapat berbuahkan perbuatan-perbuatan baik yang seturut dengan kebenaran-Mu. Ini kami umat Tuhan, ini kami anak-anak Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita bersekutu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sangat bersyukur hari ini atas pertolongan dan penyertaan-Mu. Kami tuntun kami dari rumah kami masing-masing, tiba dengan selamat di gereja-Mu yang kudus ini, untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini, kami datang memohon kepadamu, berkatilah gereja ini dan berkatilah ibadah kami ini. Kiranya melalui ibadah ini, iman kami kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus semakin kuat. Bapa kami berdoa, kami telah mendengarkan lagu puji-pujian dan firman yang disorakan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, untuk menuntun kami di kehidupan sehari-hari. Berkatilah amang calon pendeta Joshua S. Manurung yang telah memberitakan firman-Mu. Berilah kesehatan dan kekuatan, biar di hari-hari akan datang bisa kami bertemu kembali. Tuhan, kami berdoa, berkatilah untuk pelayan gereja-Mu ini, mulai dari song leader, organis, sound system, dan semua paralado. Berilah kekuatan dan pernyataan-Mu untuk mereka, biar gereja-Mu bisa berkembang di dunia ini. Tuhan, kami berdoa
untuk orang yang sakit dan pemulihan Nyonya Situa Emeritus de Manurung Boru Silaban yang opname di Rumah Sakit Beremius, Nyonya S. Nenggolan Boru Batubara dalam pemulihan. Tuhan, Kaulah dokter segala dokter, berilah kesembuhan buat mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan di gerejamu, dari sermon paralado, sermon guru huria, sermon guru sekolah minggu, penelitian Alkitab, dan belajar kesatuan CD, biar berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga El Gultom Menang Borsiburian yang telah kau karuniakan seorang anak laki-laki. Berilah pertumbuhan pada anak mereka dan kesehatan buat ibu mereka. Tuhan, kami juga berdoa di acara rencana pernikahan Hopol Roswandi Silalahi SH dengan calon pengantin perempuan Ayu Devi Rizky Pratiwi Romasi Boru Menulang. Kaulah yang memberikan kelancaran apa yang kalian kehendaki untuk acara ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua dari J. Situmorang almarhum Boru Purba, J. Situmorang Boru Sumbajuntak yang telah kau panggil seorang ibu dari keluarga mereka. Berilah penghiburan kepada mereka biar cepat pulih dari kesedihan. Tuhan, kami juga berdoa di pertanian sektor, di rumah keluarga J. Sitanggang Boru Huta Barat. Biarlah kau yang memberikan semua kelancaran untuk memulai acara pertanian di rumah mereka sampai akhir berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Berilah pengetahuan dan ilmu buat mereka. Ajarilah mereka biar apa yang diberikan guru mereka bisa diikuti dengan baik oleh mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang yang mencari pekerjaan. Berilah pekerjaan buat mereka dan berilah apa yang dikehendaki mereka biar mereka bersuka cita. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah cukup usia yang mencari jodoh. Tunjukkanlah jodoh buat mereka biar mereka bersuka cita. Tuhan, kami juga berdoa buat gerejamu ini. Tuhan, lindungilah dari rencana-rencana apa yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan, biar gerejamu ini dilindungi dengan baik oleh keamanan dari gereja ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang. Tuhan, Kaulah yang menuntun perjalanan kami ke rumah masing-masing, biar sampai dengan selamat, tidak kurang apapun. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Buktikan kasih-Mu padaku yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu
dunia, mereka menyembahmu, meninggikanmu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memujimu, membesarkanmu, segenap hatiku bersinar bagimu. Bapa membuktikan kasih-Mu padaku, Kau mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlepas dalam kasih-Mu dalam dunia, bahwa mereka menyembahmu, meninggikanmu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memujimu, membesarkanmu, segenap hatiku bersinar bagimu. Kau Allah berkuasa, hidupku pun memujimu. Kau Allah berkuasa, hidupku pun memujimu. Kau Allah berkuasa, hidupku pun memujimu. Kau Allah berkuasa, hidupku pun membawa mereka menyembahmu, meninggikanmu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memujimu, membesarkanmu, segenap hatiku bersinar bagimu. Segenap hatiku bersinar bagimu, 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 bagimu. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita
damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kasih padaku, kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasihmu dalam dunia, membawa mereka menyembahmu, meninggikanmu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memujimu, membesarkanmu, menghadap hatiku bersinar bagimu. Kau Allah berkuasa, hidupku pun memujimu. Kau berkuasa, hidupku pun membawa mereka menyembahmu, meninggikanmu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji